Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, dimanapun berada, kita lanjutkan kembali belajar Al-Quran metode otak kanan. Untuk video kita kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang hukum mad. Metode wafa pada jilid, tilawah, tajwid, dan gharib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab berikut, kita akan membahas tentang hukum mad. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa hukum mad ini lumayan cukup banyak. Maka dari itu, kita akan bersama mencari metode yang mudah, asik, dan juga membuat kita lebih bersemangat untuk menghafal dan memahami, terutama mempraktekkan kaidah-kaidah hukum tajwid di dalam bacaan Al-Quran. Hukum mad yang akan kita pelajari di sini ada beberapa yang akan kita uraikan satu persatu. Ada mad tabi'i, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad arid li sukun, ada mad iwad, ada mad silah, mad badal, mad tamkin, mad lin, mad lazim harfi muthaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim kilmi muthaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, kemudian yang terakhir adalah mad farqi. Baik teman-teman, kita akan mulai membahas tentang kaidah mad yang pertama. Ada pelajaran mad tabi'i. Mad tabi'i adalah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Perhatikan teman-teman, setiap kita menemukan ada fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, kemudian dhammah diikuti waw sukun, maka dibacanya panjang 2 harokat atau 1 alif. Kita lihat agar lebih jelas pada contoh di bawah ini. Contohnya, nuhiha. Nah, perhatikan nu, hi, dan ha ini tiga-tiganya sebetulnya adalah huruf-huruf mad tabi'i. Maka pastikan kita membacanya dengan istiqomah konsisten sebanyak 2 harokat panjangnya. Maqalidu, yuqimuna, utu nasiban, ladhuqu, sadaqu ma'ahadu. Demikian contoh-contoh dari bacaan mad tabi'i. Dan ini adalah hukum yang lumayan cukup banyak saat kita membaca Al-Quran. Maka pastikan konsisten saat membaca mad tabi'i. Berlanjut kepada hukum mad yang selanjutnya, yaitu adalah ada pelajaran mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, maka dibaca panjang 4-5 harokat. Perhatikan teman-teman, ketika mempelajari mad wajib muttasil di metode wafa, kita mempelajari panjangnya 4-5 harokat. Barangkali di literatur yang lain teman-teman pernah menemukan bahwa mad wajib muttasil bisa dibaca panjang sampai 6 harokat. Silahkan boleh dipilih teman-teman, tapi untuk saat ini kita akan mempraktekkan dengan kaidah panjang 4-5 harokat. Contohnya, wassama'i dzatil buruji. Perhatikan di sini teman-teman, mad wajib muttasil.
Sebagai bantuan simbol untuk menentukan apakah ini mad wajib muttasil atau bukan adalah teman-teman bisa melihat tanda layar yang terdapat di atas huruf mad. Pada kalimat wassamai, di sini huruf madnya adalah alif dan di atasnya terdapat tanda layar atau bendera. Nah, ini menunjukkan bahwa ini bisa kita pelajari bahwa ini termasuk mad wajib muttasil karena juga di depannya dengan simbol hamzah tanpa ada batangnya alifnya. Nah, teman-teman bisa mudah untuk mengidentifikasi atau menentukan apakah ini mad wajib atau yang lainnya. Maka bacalah ini dengan panjang 4 sampai 5 harokat. Hani'am mari'a. Di sini juga mari'a. Di sini adalah termasuk mad wajib muttasil. Wa yakhafuna su'al hisabi. Ini pun sama, ada tanda layar atau bendera di atas huruf mad, lalu di depannya ada huruf hamzah. Dalam satu kalimat atau satu kata. Jika teman-teman bingung apakah ini satu kata atau bukan karena tidak memahami artinya, maka simbol atau tanda-tanda yang tadi disampaikan tentang adanya layar dengan bentuk seperti ini, lalu di depannya hamzah yang tanpa ada batangnya, maka insya Allah kita lebih mudah menentukan bahwa ini adalah mad wajib muttasil. Berikutnya, mad jaiz munfasil. Ada pelajaran mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, maka dibaca panjang 2, 4, atau 5 harokat. Perhatikan teman-teman, bedanya dengan mad wajib muttasil. Kalau mad wajib muttasil adalah mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kata, maka dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Sedangkan mad jaiz munfasil ya, mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, maka dibaca panjang 2, 4, atau 5 harokat. Kita lihat di contohnya. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu. Nah, perhatikan ada tanda layar yang sedikit berbeda dengan mad wajib muttasil. Ini cenderung lebih tipis. Nah, ini membantu kita untuk memahami bahwa bacaan la uqsimu adalah termasuk mad jaiz munfasil. Kemudian tanda hamzah, ya simbol hamzah yang memiliki batang juga ini membantu kita secara simbol menentukan bahwa ini adalah mad jaiz munfasil. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqo. Nah, di sini ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini pun sama, kita temukan ada mad jaiz. Teman-teman boleh mengulang dan menguraikan di beberapa kalimat selanjutnya. Ya, misalkan kita contoh, kita akan menguraikan satu kalimat yang pertama. La uqsimu. Ada pelajaran mad jaiz munfasil. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, maka dibaca panjang 2, 4, atau 5 harokat. Nah, ini begini menguraikannya teman-teman. Dikatakan di lain kalimat adalah karena la, huruf alif pada huruf la, ini adalah huruf mad tabi'i, alifnya. Sedangkan hamzah yang menyebabkan la-nya dibaca panjang bisa 2, 4, dan 5, ini terpisah. Dan ini masuk ke dalam kalimat uqsimu.
Sehingga di sini la terpisah dengan uqosimu. Dan inilah yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil, mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Oke, kita uraikan kembali teman-teman. Biyaumil qiyamati. Biyaumil. Ada pelajaran izhar qamariyah. Alif lam bertemu huruf qaf maka dibaca jelas. Ingat-ingat pelajaran yang lalu. Teman-teman, sedikit membedakan kembali dengan mad wajib. Ketika kita mengingat bahwa mad wajib adalah mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kata, ini maksudnya adalah hamzah di sini artinya satu paket dengan mad yang berada di sebelumnya. Wassamai atau as-samai. Nah, ini adalah rangkaian satu kata. Sehingga antara huruf alif yang merupakan huruf madnya tidak bisa dipisahkan dengan huruf hamzah di depannya. Karena ini merupakan satu kata. Inilah bedanya dengan mad jaiz munfasil. Baik. Satu lagi teman-teman, kita akan mengenal hukum mad, yaitu mad arid lis-sukun. Ada pelajaran mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun adalah mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf maka dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kita uraikan teman-teman. Alam tara, ada pelajaran izhar syafawi. Mim sukun bertemu huruf ta, maka dibaca jelas di bibir. Ingat, ini izhar syafawi. Kemudian kita baca alam tara. Nah, ini ro. Ada pelajaran ro tafkhim. Ro berharokat fathah, maka dibaca tebal. Masih ingat ya teman-teman? Berikutnya Rabbuka, ini pun sama, ro tafkhim, ro berharokat fathah, maka dibaca tebal. Berikutnya Rabbuka bi'ad. Ada pelajaran mad arid lis-sukun. Mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf maka dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Di sini huruf madnya adalah alif, lalu bertemu dengan huruf dal. Sebetulnya dal ini hidup, tapi karena dibaca waqaf menjadi mati, menjadi bi'ad. Maka ini bisa dibaca panjang 2 harokat, 4 atau 6. Tapi memang kebetulan di ayat ini juga bisa dihukumi sebagai qalqalah kubro. Karena di sini ada dal sukun atau mati karena waqaf di akhir bacaan ya, di akhir kalimat. Teman-teman, baris kedua kita lihat alhamdu. Ada pelajaran nih alhamdu ya. Di sini kita membaca alhamdu ada idhar qamariyah. Kemudian ada hamdu, ada idhar syafawi. Mim sukun bertemu huruf dal maka dibaca jelas di bibir. Lillahi ada pelajaran tarqiq. Lafad Allah didahului kasroh maka dibaca tipis. Rabbi ada pelajaran ro tafkhim. Ro berharokat fathah maka dibaca tebal. Rabbil alamin. Ada pelajaran izhar qamariyah. Alif lam bertemu huruf ain maka dibaca jelas. Rabbil alamin. Ada pelajaran mad arid lis-sukun. Mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf maka dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Perlu diingat teman-teman, mad arid lis-sukun bisa dibaca 2 harokat, 4 atau 6. Tetapi syaratnya adalah harus konsisten.
Saat kita membaca mad dari sukun di ayat pertama 2 harokat, maka ayat-ayat selanjutnya dalam satu kali duduk atau satu kali bacaan, kita membacanya 2 harokat pula, sehingga konsisten. Demikian contoh misalkan Rabbil Alamin yang 2 harokat. Boleh asal istiqomah. Berikutnya Rabbil Alamin 4 harokat. Lalu contoh yang 6, Rabbil Alamin 6 harokat. Demikian teman-teman, untuk pelajaran kita hari ini sudah menambah hukum baru di dalam hukum mad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.